Tadi nyala kan? Nyala. Tamat sampai jam 11 tidak apa-apa. Tamatkan. Kalau mau dirinci, kelompok 3 itu kan 6. Tapi kalau tiga bagian pertama kan sudah dari kelompok 2. Jadi tinggal kita masuk ke kelompok 3 nomor 4, 5, 6. Baik. Sebelumnya isim ghair munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Tanwin dan kasroh. Pakai kasroh ya. Kemudian para ulama membagi ada 3 kelompok. Sebetulnya 2 kelompok ya asalnya. Kelompok pertama dia itu hanya satu alasan kenapa masuk ke isim ghair munsharif. Ada 3 itu ya. Yang pertama apa istilahnya? Sigoh muntahal jumo. Wazannya apa? Mafa'ilu atau mafa'ilu. Tidak harus dengan ma ya. Yang penting harokatnya a i u atau a i u. Yang penting itu. Ya, itu. Kedua, apa namanya? Alifut ta'nitsil maksuroh. Alif ta'nits maksuroh. Apa maksudnya? Nah, itu. Isim maksur tapi untuk muannas, gitu ya. Ada cirinya alif lazimah, karena alif lazimah itu kan tanda isim maksur. Ketiga, alifut ta'nits mamdudah. Isim mamdud. Isim mamdud, mad itu mad itu ya. Nah, tapi dia untuk muannas perempuan. Nah, itu kelompok pertama. Jadi kelompok pertama 3 istilah tadi, silakan hafalkan nanti saat membaca turos atau kitab atau Quran lah ya. Baca Quran, baca hadis, saat menyebutkan ini isim ghair munsharif karena sigoh muntahal. Nah, itu terbayang oleh kita. Kelompok kedua itu 2 alasan. Kelompok kedua itu 2 alasan, tapi dibagi 2 lagi. Satu al-wasfu, kata sifat. Kedua al-alamu. Al-wasfu ada 3. Al-wasfu ada 3. Apa maksudnya 2 alasan? Satu, memang dia al-wasfu, sifat. Yang kedua, alasan yang pertama kemarin apa? Adl. Adl teh pindah, miring. Adl dari satu wazan ke yang lain. Yang paling penting al-wasfu ma'al adl di sini adalah angka, bilangan. Yang penting itu ya. Angka 1 sampai 10. Tapi adl. Adl itu ada wazan. Wazannya apa? Ya, wazannya adalah maf'alu atau fu'alu. Tulis di pinggirnya ya. Wazannya maf'alu maf'alu atau fu'alu. Itu yang penting wazannya saja. Ya, boleh menggunakan wazan maf'alu atau fu'alu. Tapi hitungan 1 sampai 10. Yang kedua, al-wasfu ma'a apa? Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Wazannya apa? Tuh, af'alu.
Setiap ada wazan af'alu, yang penting dia al-wasfu, kata sifat. Maka pastikan dia isim ghair munsharif. Jawabannya ini ya. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Maksud wazan fi'il yang ini saja. Af'alu, sudah itu saja. Af'alu, akbaru, asgoru, dan sebagainya. Atau sering disebut isim tafdil. Plus warna, yang kemarin ya. Warna untuk muzakkar. Yang ketiga apa? Nah, dia sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Jangan salah, alif nun di sini bukan musanna, bukan. Tapi ini menunjukkan mubalaghah, sangat. Sakronu, sangat mabuk. Bukan mabuk saja. Godbanu, sangat marah. Syaba'anu, sangat kenyang. Sangat kenyang dengan air apa kemarin? Royyanu. Royyanu. Jangan ditanwin. Sangat kenyang. Di surga nanti ada namanya pintu pakai alif lam. Ar-Royyan. Ar-Royyan. Beres yang kemarinnya. Nah, yang tiga ini al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a waznil fi'li, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun, copy pastekan ke kelompok 3. Hanya al-wasfunya rubah dengan al-alamu. Nama alam itu. Nama. Kalau wasfu sifat. Kalau alam nama. Mau nama diri kita atau nama tempat itu masuk ke alam. Isim alam. Alam. Ya? Al-alamu. Kalau al-wasfu ma'al adl ganti dengan alam. Jadi apa? Nah, sekarang al-wasfu ma'a waznil fi'li ganti. Ya. Yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Nah, itulah masuk ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu yang ini. Kelompok 3 itu. Baik, kita lihat halaman. Oh, beda halamannya. Kelompok 3 saja lihat. Kayaknya harus disamakan ya kitabnya. Iya. Yang pertama al-alamu ma'al adli. Nama bersama adl. Adl itu pindah dari satu wazan ke wazan yang lain. Paling gampang yang ini, kalau ada nama kalau ada nama yang mirip dengan nama Umar, beri lingkar tuh Umarnya. Kalau ada yang nama seperti Umar, wazan apa berarti Umar? Nah, fu'alu. Jadi kalau yang kelompok ketiga, kalau ada nama diri al-alam, mau nama orang, mau nama apapun juga. Ini bacanya alam ya. Bukan ilmu, tapi alam, nama diri. Nama diri. Al-alamu ma'al adl. Nah, kalau ma'al adl, adli, miring atau pindah dari satu wazan ke wazan yang lain, ingat saja Umar gitu ya. Umaru, Umar tidak boleh ditanwin karena dia isim ghair munsharif. Alasannya apa? Nah, maksud dua alasan, lihat maksud dua alasan itu. Satu, al-alamu, Umar itu nama diri. Yang kedua, Umar itu dari segi wazan adl. Dan Umar itu aslinya bukan Umar, tapi apa? Amir. Nah, Amir jadi Umar, kan adl. Umar, atau gampangnya wazannya apa?
Samakan fu'alu. Kalau ada isim alam ya, nama diri, nama. Kalau ada isim alam yang wazannya fu'alu, contohnya Umar, maka pastikan dia isim ghair munsharif. Umar. Di zaman Nabi ya banyaknya yang ini ya. Umar, Umaru. Masukkan hadoro. Umaru, Umarun. Umaru. Masukkan ra'aitu. Umaro. Masukkan satu lagi. B apa? B Umaro. Kenapa bukan B Umarin? Nah, isim ghair munsharif. Kenapa Umar isim ghair munsharif? Al-alamu ma'al adl. Al-alamu ma'al adl. Itu jawabannya. Amir, Amirun. Masukkan hadara. Masukkan mansub. Majrur. Tuh kan beda. Kenapa beda? Amir itu bukan isim ghair munsharif. Pokoknya kalau ada nama alam, isim alam, kalau ada nama kalau ada nama seseorang atau nama daerah atau nama apapun ya, harus ingat nam. Ma'a apa nam itu gitu. Apakah ma'al adl atau ma'a waznil fi'li atau ma'a ziyadatil alif wan nun. Kalau ma'al adl contohnya Umar saja. Contohnya bukan Umar saja. Contohnya wazan fu'al. Umar. Patung di zaman Nabi yang paling besar namanya patung. Hah? Ya kadieukeun. Patung itu mah bintang. Patung yang terbesar kan sama sewazan. Tuh. Samakan dengan ini. Hubalu. Hubal. Hubalu jangan ditanwin karena patung Hubal ini wazannya ini kan fu'alu dan dia sudah jadi nama. Sudah jadi alam, nama patung. Nama patung berarti dia masuknya isim ghair munsharif. Kalau ibu tadi Zuhal. Zuhal itu nama bintang. Betul, Zuhal dia ghair munsharif. Dia isim alam sama karena sudah jadi nama. Bintang itu banyak, tapi kalau sudah diberi nama jadi namanya isim alam. Isim alam. Jadi isim alam itu sudah jadi nama. Sudah jadi ya. Contoh. Kucing bahasa Arabnya kitun, hirratun. Itu bukan isim alam. Tapi kalau sudah kita beri nama kucing ini, contohnya si manis, maka manis di situ dia masuk ke alam. Sudah jadi nama. Paham ya? Alam itu begitu, sudah diberi nama. Bintang bahasa Arabnya nujum atau najm. Nujum kan banyak bintang, tapi sekarang kita sebut zuhal. Zuhal itu nama bintang. Berarti zuhal itu bukan lagi umum, tapi sudah diberi nama. Namanya apa? Alam. Isim alam nyebutnya. Isim alam. Isim alam. Patung bahasa Arabnya? Patung secara umum. Asnam. Patung. Asnam itu patung. Patung maksudnya. Dari sonamun. Itu belum isim alam. Dan masih patung secara umum. Isim jenis namanya. Tapi kalau sudah kita beri nama
Hubal. Berarti masuk ke nama alam. Hubal itu. Kebetulan Hubal itu satu wazan dengan Umar kan. Fu'alah gitu ya. Kebetulan Hubal itu sama wazannya dengan Fu'alu. Maka ini adal namanya. Jadi adal itu yang ini. Adal itu ya. Jadi Fu'alu, wazan Fu'alu. Pokoknya kalau ada nama model begini, hanya ini ya, tidak ada yang lain. Hanya wazan fu'alu, pastikan adal, nama orang, nama lah, nama diri, bukan orang saja. Kan ini bukan orang, Hubal. Ini bintang. Pokoknya nama diri, alam itu ya. Alam itu nama diri. Al-alamu, nama diri. Oh, di sini. Ya. Pasar. Itu nama semua. Misalkan kalau pasar Rebo itu alam gitu. Nah, kalau disebut nama pasar Rebo, nah Rebo sudah jadi alam. Pasar Rebo, pasar Senin itu sudah jadi nama. Pokoknya sudah jadi nama. Kalau belum masih isim jenis. Al-Baqarah, isim jenis, isim alam. Isim jenis. Akan Al-Baqarah teh sapi. Sapi masih jenis. Umum. Tapi kalau kita namakan itu sapi, bukan sapi betina sama sapi jantan masih jenis. Kalau sudah kita beri nama nasi siapa gitu ya. Nasi kuning berarti alam. Hanya nanti alamnya, ingat yang 6 yang ini, apa masuk tidak? Kalau tidak masuk, jangan masukkan ke ghair munsharif. Berarti hafalkan 6 isim, ma'anya hafalkan. Al-alamunya ma apa gitu. Sekarang Umar kan isim alam. Ghair munsharif tidak. Kenapa ghair munsharif? Nah, nambahkan. Nah, gitu. Ini jawaban tepatnya. Al-alamu ma'al adal. Nah, adal mah wazannya fu'alu. Jadi kunci di sini ya. Kunci di sini ini kuncinya kalau ma'al adal. Di situ contohnya tadi apa? Zuhal. Apalagi itu? Zufaru. Namanya Zufar. Nama orang nih, Zufar. Nama orang. Pokoknya wazan fu'alu ya. Wazan fu'alu. Biasanya ya. Biasanya masukkan ke sini asalnya. Umar asalnya Umaru, ini baca Umaru asalnya Amirun. Hubalu asalnya Habilun. Samakan fa'ilun, isim fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'ilun asalnya. Saya bacakan ininya ya. Umaru asalnya Hubalu asalnya Zuhalu asalnya Zahilun. Za pakai za. Zahilun. Apa tadi teh? Zufaru asalnya aslinya ini Zafirun, tapi adal, pindah wazan. Adal teh gitu. Pokoknya wazan fu'alu itu asalnya tadi apa? Fa'ilun, isim fa'il asalnya. Kalau mendengar Umar aslinya Amir. Mendengar Zufar asalnya Zafir. Zuhal, Hubal, Habilun asalnya. Itu asalnya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan? Tapi yang banyak yang mana? Umar ya?
Umar. Yang saya perhatikan yang banyak itu menyebutnya Umar dan Hubal, dua. Yang banyak gitu ya. Banyak disebut. Asal isim alam, nama diri. Kalau sudah jadi nama, modalnya begitu. Ayat deui teh data ayatnya. Pokoknya wazan fu'alu, tuliskan fu'alu di atas Umar. Fu'alu. Ini penting wazannya ya. Semua nama diri kalau wazannya fu'alu, dia masuk ke al-alamu ma'al adli, adl. Nastamir nomor 2. Nah, nomor 2 itu al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Isim alam dia ya. Isim alam tapi bersama dengan wazan fi'il. Kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Ahmadu, akhnasu, yazidu. Perhatikan Ahmadu itu wazan fi'il. Af'alu, betul. Af'alu. Akhnasu, dia wazan fi'il. Fi'il apa? Af'alu. Kan mudhari kan? Fi'il mudhari. Yazidu, dia wazan fi'il. Fi'il apa? Mudhari yang mana? Yazidu, yazid. Wazan apa? Yazid. Ini yang pertama ya. Yang kedua al-alamu ma'a wazni fi'li. Fi'il mudhari. Contohnya Ahmadu. Ahmadu. Kenapa Ahmadu dia isim ghair munsorif? Jawabannya 2. 1 al-alamu. Alasan kedua wazan fi'il. Kan harus 2 yang ini. Tidak semuanya isim alam itu ghair munsorif. Lihat. Muhammadun ghair munsorif bukan? Bukan kan? Kan ini isim alam. Isim alam masuk ke adl? Tidak. Masuk ke wazan fi'il? Bukan. Ini mah bukan fi'il. Muhammadun itu wazan isi. Muhammad berarti ke yang 6 yang ini Muhammadun tidak masuk. Karena tidak masuk jangan masukkan ke ghair munsorif. Ahmad, lihat. Namanya Ahmad. Oh, ini mendekati wazan fi'il mudhari. Mendekati. Wazannya apa? Af'alu. Jadi yaf'alu asalnya. Bukan yaf'ulu yang ini. Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'aluna. Domir ananya af'alu. Naf'alu. Nah, kalau ada nama orang mendekati wazan yang ini af'alu. Ahmadu. Berarti Ahmad ini pasti isim ghair munsorif. Alasannya apa? Al-alamu ma'a waznil fi'li. Kenapa al-alamu Ahmad itu? Karena dia sudah jadi nama. Jenisnya apa? Insanun. Kan insan. Kan ini nama orang. Insan. Insan itu jenis atau alam? Masih jenis. Atau nas secara umum ya. Nas itu jenis. Tapi kalau kita sudah beri nama manusia tersebut namanya Ahmad, berarti Ahmad berubah jadi isim alam. Dan kebetulan Ahmad itu sama dengan wazan fi'il. Kalau sama dengan wazan fi'il, maka Ahmad ini masukkan kelompok isim ghair munsorif. Ahmad. Terus tadi naon teh? Yazid. Yazidu. Kan asalnya apa? Yaf'ilu. Kan sama tuh. Fi'il apa yaf'ilu? Fi'il mudhari.
Wazan fi'il mudhari. Berarti yazid ghair munsharif bukan? Ghair munsharif. Alasannya al-alamu ma waznil yazid itu dari yaf'ilu, zada yazidu, ziyadatan. Yazid, namanya Yazid. Ongko nama tapi dia fi'il mudhari. Makanya ini menjadi ghair munsharif. Tidak boleh di tanwin. Yazidu, Yazid namanya. Yazid. Kemudian yang di situ apa? Ahmad, Akhnas, Akhnasu. Kenapa dia tidak tanwin? Karena isim ghair munsharif. Apa alasannya? Nah, kan Akhnas nama orang. Berarti satu apa alasannya? Al-alamu. Kedua alasannya ma'a, pakai ma'a. Ma'a waznil fi'li. Apa wazan fi'ilnya? Af'alu. Fi'il apa af'alu? Tuh kan dia kebetulan satu wazan dengan fi'il mudhari. Ada dua alasannya. Satu memang dia nama orang, al-alam. Kedua kebetulan satu wazan. Satu wazan dengan fi'il. Setiap fi'il ya pokoknya mah. Kalau satu wazan, ya setiap wazan fi'il. Jadi dia selamanya begini. Fi'il mudhari kan berubah. Fi'il mudhari itu berubah. Makanya kalau menemukan nama-nama begini, pastikan dia isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Beda dengan yang al-wasfu. Al-wasfu cukup wazan ini saja kan? Af'alu saja. Tidak ada yang lain. Kalau nama orang mah bebas. Wazan fi'il mah bebas. Mau nama apapun juga. Misalkan ada kata namanya sabbaha. Sabbaha, kan apa sabbaha? Sabbaha, sabbaha lillahi ma fi sabbaha. Mungkin tidak namanya sabbaha. Ya mungkin saja. Sabbaha kan wazan fi'il dia. Namanya siapa? Sabbaha. Oh, sabbaha itu pasti ghair munsharif. Sabbaha. Ahmad. Ahmadu di Al-Quran ada ya? Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmadu. Tidak ditanwin. Ahmad. Pokoknya kalau wazan fi'il ya. Wazan fi'il. Hah? Ahmad itu dari, iya betul, Hamida. Hamida yahmadu. Berarti beberapa? Hamida. Antara 4, 5 itu. Hamida, fa'ila. Yahmadu, bab 4. Ketiga. Pokoknya nama orang sesuai dengan wazan fi'il ya, itu pastikan ghair munsharif. Ketiga. Kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Utsmanu. Sufyanu. Lihat, Utsman isim alam, isim jenis. Isim alam. Sekarang lihat akhirannya apa? Alif dan nun. Oh, berarti kalau ada nama diri, nama diakhiri dengan alif nun, masukkan ke sini. Masukkan ke ma'a ziyadati alif wan nun. Berarti isim ghair munsharif. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Setiap nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Contohnya Utsmanu. Masukkan hadara. Mansub. Majrur.
Marartu bi Utsmana. Sulaiman, kan ini masuk ke sini. Sulaiman. Sulaiman. Nu. Sulaiman dia isim ghair munsharif. Kenapa? Al-alamu. Kedua, ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Iwan. Iwan. Wawan. Iya. Iya kan tidak boleh pakai ustad atau nama mah. Iwan, Wawan, Ridwan. Itu semuanya isim alam. Isim ghair munsharif. Alasannya isim alam, kedua ma'a ziyadatil alif wan. Oh. Di Al-Qur'an ada Sulaiman. Innahu min Sulaimana. Setelah min harusnya kasroh. Tapi dia fathah karena dia isim ghair munsharif. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman. Ya. Itu Sulaiman atau Utsman atau apapun yang diakhiri dengan alif nun itu pastikan isim ghair munsharif. Alasannya al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ini bahasa Arabnya apa? Kolamun. Kalau dua? Kolamani atau lihat. Kolamani. Kolamani. Isim ghair munsharif bukan? Kan alif nun. Hah? Bukan alam dan bukan alwasfu. Kan dua. Al-wasfu kata sifat. Ini bukan kata sifat, ini benda. Maka ini jangan masuk ke makanya alasannya dua yang ini. Satu isim alam, kedua ma'anya ma apa? Berarti tugas kita hafalkan ma'a. Satu ma'al adal, dua ma'a waznil fi'li, tiga ma'a ziyadatil alif wan nun. Paham tum? Man lam yafham wa yas'al. Siapa yang belum paham dan mau bertanya? Nah, gampang ya. Terakhir, halaman berikutnya. Kita baca bareng-bareng nomor 4. Al-alamu ma'at ta'nisi. Aisyatu. Fatimatu. Mughiratu. Tulis pinggirnya. Zainabu. Bisa menulisnya ya. Zainab. Zai ya nun ba. Zai ya nun ba. Zainab. Zai iya nun ba. Lihat al-alamu nama, ma'at ta'nis. Apa maksud ma'at ta'nis? Dia menunjukkan mu'annas, perempuan. Kalau dia menunjukkan perempuan, nama perempuan seluruh ya, walaupun ada perbedaan sedikit, seluruh nama perempuan itu usahakan atau memang dipastikan masuk ke isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Kasroh artinya apa? Pecah. Kasroh itu kasaro kan pecah. Maka seorang perempuan tidak boleh dipecahkan. Karena ghair munsharif. Iya, ghair munsharif. Semua nama perempuan jangan dipecahkan. Pecahkan hatinya maksudnya. Semua nama perempuan
Ah iya, makanya dituliskan Zainab tadi. Tambahkan Zainabu. Zainabu. Dia terhalang dari tanwin dan kasroh. Apalagi kalau memang dia ada tak marbutoh, jelas ya. Ada marbut. Contohnya kan ini apa? Aisyatu. Aisyah kenapa goir munsorib? Al-alamu. Nah harus ada ma'a, ingat. Al-alamu ma'a ta'nis. Al-alamu ma'a ta'nis. Fatimah, kenapa dia isim goir munsorib? Ma'a ta'nis. Nah, yang aneh lihat. Mugiroh itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Kenapa Mugiroh di sini dia dimasukkan ke dalam isim goir munsorib? Al-alamu ma'at ta'nis. Nah, secara lafaz ada tak marbutoh. Secara lafaz. Lafaz, ingat lafaz. Aslinya dia itu laki-laki. Tapi dari lafaz ketemu bahwa Mughirah itu adalah goir munsorib. Alasannya ingat, alasannya al-alamu ma'a ta'nis. Al-alamu ma'a. Ini jawaban. Saat nanti ada yang bertanya, kenapa Aisyah, kenapa Khadijah, kenapa Mughirah itu masuk ke ghair munsorib? Nah, ini jawabannya al-alamu ma'a ta'nis. Walaupun laki-laki, yang penting dia ada tak marbutoh, pastikan dia isim ghair munsorib. Selain Mughirah, yang laki-laki Maisaroh, betul. Siapa Maisaroh itu? Dalam sirah? Orang yang kepercayaannya Siti Khadijah. Saat Nabi kita sebelum menikah diikuti oleh Maisarah dalam bisnisnya ke negeri Syam. Maka kalau di sini ada nama Siti Maisarah, ganti. Ya, karena Maisarah itu laki-laki. Laki-laki Maisarah. Sama dengan yang ini ya. Mughirah, Maisarah, Muawiyah, Hamzah, pakai ha. Hamzah, paman Nabi. Itu kan tak marbutoh semuanya. Tapi tidak boleh ditanwin. Karena isim ghair munsorib. Mughirah. Masukkan hadara. Mansub. Majrur. Tuh kan begitu. Hadara boleh karena sudah tahu dia itu adalah laki-laki. Hadarat boleh, tapi yang lebih kuat itu karena dia itu sudah pasti dia itu laki-laki, yang lebih kuat hadara. Beda kalau Aisyah. Hadarat, udah jelas ya. Hadarat Aisyatu. Terus? Makanya saat kita baca hadis dari Aisyah. 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 Kenapa? Karena dia isim ghair mun. Kan an itu huruf apa? Harusnya jar. Aisyatin. Tapi ini salah. Karena tanda jar isim ghair munsorib adalah fathah. An Aisyata. An Aisyata. Dalam hadis. Tuh, jadi ilmu ini ya. Memang ini awal saja beratnya itu. Tapi ilmu ini nanti dibawa ke saat kita baca Quran dan baca hadis. Yang begini-begini itu. Maka istilah ini, jadi kita kuatkan dulu istilah. Oh, ini al-alamu dari awal ya. Al-alamu ma'al adl. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya, sekarang yang keempat, al-alamu ma'a ta'nis. Seluruh perempuan. Hindun, dua pendapat Hindun itu. Bisa Hindu, bisa Hindun. Tapi secara yang kuat tetap semua nama perempuan masukkan ke isim ghair munsorib. Semua.
Pengecualiannya yang tadi yang secara lafaz itu ya. Tambahan berarti ya. Tambahan. Kalau ada nama laki-laki tapi ada tak marbuto, tetap masukkan juga ke sini. Isim ghair munsharif. Itu tambahannya. Yang penting taknis, muannas ya. Mau muannasnya memang hakiki, Zainab, Maryam. Maryam ada tidak tak marbuto? Tidak ada, tapi dia pastikan dia isim ghair munsharif. Alasannya apa? Al-alamu ma'at ta'nis. Maryam. Isa benu Maryama. Kodenya mah Maryamin. Setelah ibnu itu pasti kasroh. Ibnu Abbasin, gitu kan? Sekarang ibnu Maryama. Maryama itu majrur. Tapi dengan fathah karena isim ghair munsharif. Fahimtum? Yang penting istilah ya. Istilah we nu penting mah hafalkan. Ya. 5. Kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'al ujmah. Ibrahimu. Ismailu. Yusufu. Ma makna ujmah? Ajam. Ajam. Iya. Cek orang Arab teh di dunia itu hanya 2 bangsa. Bangsa Arab dan bangsa Ajam. Cek orang Sunda ge sami. Di dunia ini hanya 2 suku. Suku Sunda dan suku di luar Sunda. Orang Arab begitu ya. Arab. Tapi di luar Arab sebutkan mereka itu nyebutnya Ajam. Ajam. Ujumah gitu. Ujumah itu Ajam. Al-ujumah. Berarti kalau ada nama orang, ya, nama orang di luar Arab, pastikan isim ghair munsharif. Apa alasannya? Al-alamu ma'al ujmah. Al-alamu ma'al ujmah. Dia nama tapi ujmah. Ujmah itu ajam di luar Arab. Nah, lihat contohnya. Ibrahim. Orang Arab bukan. Kan gitu? Bukan. Ibrahim alaihissalam lahir di mana? Lahir. Lahirnya dulu. Lihat kelahirannya. Babil. Kan ada Babil. Babilonia di mana? Irak. Irak Arab bukan. Berarti Ibrahim ajam. Bukan Arab. Ujmah. Di sini ujmah lah. Bahasanya gampang saya ujmah. Dia ujmah. Bukan Arab. Arab itu yang Hijaz itu. Makkah, Madinah itu Arab. Di luar itu ujmah. Di luar itu ujmah. Ismail. Siapa bapaknya Ismail? Ibrahim. Berarti ini ujmah. Bukan Arab. Ismail. Walaupun Ismail lahirnya di mana? Itu mah setelah beberapa hari di Makkah. Filistin, Syam. Di Filistin. Maka Ismail itu bukan Arab, tapi ujmah. Daku bapana dinamian Ismail. Berarti dia bukan Arab, namanya ujmah. Maka Ibrahim Ismail isim ghair mun. Alasannya 1 apa? Al-alamu. 2 apa? Ma'al ujmah. Ma'al ujmah. Ujmah itu di luar Arab bakal nama. Ujang. Ujang. Ghair munsharif, munsharif. Kenapa ujang ghair munsharif? Al-alamu ma'al. Masukkan hadoro. Ujangu. Masukkan ra'aitu. Masukkan marartu. Nah gitu. Ujang, Asep, Tole.
Pokoknya di luar Arab. Di luar Arab itu ujma. Ujma. Tulis di pinggir itu. Di pinggir Yusuf. Di pinggir Yusuf tulis ini. Nah, tulis ini ya. Di pinggir Yusuf. Pinggir Yusuf tulis. Sun syamlahu. Sun syamlahu. Semua nabi yang dalam Quran berapa? 25 ya? Seluruh nabi itu masukkan isim ghair munsharif. Itu teorinya ya. Ini nama nabi. Seluruh nama nabi masukkan isim ghair munsharif. Alasannya apa? Nomor 4 ya, nomor 5. Al-alamu ma'al ujmah. Kecuali ini 6 nabi. Kecuali 6 nabi. 6 nabi ini Arab dia. Atau mereka itu orang Arab. Nah, maka ini ditanwin semuanya. Yang 25 nabi seluruhnya isim ghair munsharif. Karena al-alamu ma'al ujmah. Kecuali sun syamlahu. Sun syamlah. Sod ditanwin kan? Solihun. Nun nuhun. Shin Nabi Sashin. Syu'aibun. Mim Muhammadun. Tanwin. Terus lam Lutun. Terakhir Hudun. Hanya 6. Hanya 6 saja. Sun syamlah. Semua lutun. Nanti dalam Qasasul Anbiya ya, silakan pelajari 6 nabi ini. Orang Arab mereka itu. Qasasul Anbiya yang bagus Ibnu Katsir ya. Kisah para nabi. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh jangan. Adam, Idris, Nuh jangan. Pokoknya sampai yang itu. Yang 6 ini jangan masuk ke isim ghair munsharif. Ini mah munsharif. Berarti sisanya Adam. Berarti Adamu. Tidak boleh ditanwin. Jadi ini teorinya lebih gampang kalau nama nabi. Kalau nama nabi ya. Kalau nama nabi sun syamlah ini pasti munsharif ini mah. Adam. So di Quran tidak mungkin mendengar Adamun. Tidak ada. So keluarkan yang ada kata Adam. Waqala Adamu. Kan Adamu, tidak ada mun. Karena hanya sun syamlah. Sun syamlah saja. Terlupanya kalau dibahas, tapi intinya mereka-mereka ini yang 6 ini memang di wilayah Arab. Wilayah Arab yang ini. 25 nabi ingat. Satu lagi ada yang tahu yang tidak masuk ke sini tapi ada dalam Quran. Di kitab tidak ada. Hah? Tidak ada Nabi Khidir dalam Quran. Ada tidak? Ada tidak Nabi Khidir dalam Quran? Kata ini nih. Khodirun. Ada tidak? Tidak ada kan ya? Ada juga nabinya. Langsung nama ini kan tidak ada. Nah, jadi jangan masuk. Ini mah termaktub langsung dalam Quran. Sebetulnya ada satu lagi. Dan dia masuk ke sini. Imron bukan nabi. Imron mah ke sini, Bu. Imron, nah ke sini. Biziyadati alif wan nun. Harut bukan nabi. Nabi yang dimaksud di sini
nabinya orang Yahudi yang dianggap jadi anak Tuhan. Isa mana Kristen, Nasrani, Yahudi. Bukan? Qalatil Yahudu Uzair, Uzairun, tanwinkan. Nabi Uzair. Qalatil Yahudu Uzair ibnillahu wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Padahal itu nabi. Maka Uzair masuk ke sini. Satu tambahkan. Uzairun, dia bukan goir munsharif. Punten sedikit lagi ya. Terakhir. Al-alamu ma'a tarkib majzi. Majziyanya disukunkan. Kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'a tarkibi majzi. Tarkib susunan, majzi itu campur. Acak gitu. Mazji, zim, zai dulu baru jim. Jadi ada dua nama digabungkan. Kita baca bareng-bareng. Ba'labakka. Ba'labakka. Kapnya tasydid dan fathah. Ba'labakka. Atau ba'labakku pastinya ya. Diulang. Ba'labakku. Hadro mautu. Asalnya hadro satu kata, mautu satu kata, tapi digabung jadi maknanya yang lain. Itu mazzi namanya, tarkib mazzi. Kalau ada dua kata yang awalnya masing-masing kita sambung jadi nama yang tertentu, maka pastikan dia isim ghair munsharif. Hadro artinya hadir, mautu kematian. Tapi kalau digabungkan jadi Hadramaut, jadi nama kota yang ada di Yaman. Hadramaut. Jadi Hadramaut ghair munsharif. Alasannya ini ya, terakhir. Al-alamu ma'a tarkib majzi. Al-alamu ma'a tarkib majzi. Tarkib majzi itu dua kata digabungkan. Acak ya. Acak. Tapi nanti akhirnya jadi nama baru. Ba'labakku. Dari ba'lun dan bakkun. Ba'lun itu apa? Suami ya. Ba'lun. Tambah bakkun. Bakka. Itu jadi satu kata. Contoh yang ini ya. Contoh di kita apa ya? Kota baru. Kota baru. Jadi satu nama. Kota baru. Jadi satu nama. Nama tarkib majzi. Cai mahi. Cimahi. Ya, itu tarkib majzi namanya. Dan itu semua kalau disusun dari dua kata digabungkan, maka masuk ke ghair munsharif. Dan itu masuknya ke al-alam ma'a tarkib majzi. Baik, itu saja yang dapat ini kan. Latihan lihat halaman terakhir. Silahkan ditulis, kumpulkan ya. Ditulis yang latihan, sebutkan alasan. Mengapa menjadi isim ghair munsharif? Yang ini ya. Silahkan ditulis alasannya apa. Itu ya. Yang tiga, ya. Ini semuanya baru kitabnya atau yang lama? Oh, yang lama ya. Kalau yang lama 38, yang baru 39, berarti beda satu halaman. Sufla, dia masuk ke mana? Silahkan ya. Ini PR kumpulkan untuk ilmu nahu dan PR ilmu nahu 2. Satu yang ini, latihan ini silahkan nanti dikumpulkan. Kedua, hafalkan 3 kelompok yang tadi. Kelompok 1 ada berapa? 3. Kelompok 2, 3. Al-wasfu. Kelompok 3,
6. Al-alam, yang paling banyak al-alam. Istilahnya saja. Itu wajib dihafal. Wajib dihafal. Ya. Jadi mulai sigoh muntahal jumu kelompok 1, kelompok 2 al-wasfu ma apa ada 3, kelompok 3 al-alamu ma apa ada 6. Jadi 3, 6, 12. 12 istilah saja hafalkan. Istilahnya ya. Baik. Majzi. Hah? Majzi, mijaz. Tarkib majziyun. Kalau di ini kan ditulisnya majzi. Nah, gitu. Majzi, mizaj ada mizaj. Kalau ini majzi, ini majad, ini salah. Harusnya masji. Yang di buku yang ini Pak, yang salah. Oh, berarti diluruskan. Yang di buku harusnya masji, mizaj. Mizaj. Campuran majzi itu. Alhamdulillah beres ya. Isim yang mu'rab ya. Demikian yang dapat dibacakan pada kesempatan hari ini. Mohon sabar ya. Mohon sabar. Istiqomah belajarnya ya. Mohon sabar. Jangan yang penting istiqomah ya. Yang penting istiqomah. Karena memang Doanya Pak Ustaz. insya Allah, karena kan kita tidak ada, kalau kuliah mah kan nanti naik semester kan itu dipaksa kan ya. Kalau kita kan tidak, mengalir saja. Yang terpenting kita mendapatkan barokahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 2 jam sudah berlalu. Beberapa yang kita sampaikan hari ini bisa kita terima, kita insya Allah akan bertemu lagi bila kita terus belajar masih